Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andini. Di sini saya akan mengerjakan ACL chapter 7, yaitu validate, correct, and extract data. Nah, sejauh ini kan kita sudah merencanakan project, membuat project tersebut, menambahkan data ke dalam project, dan menganalisisnya. Kita membuat analisis kan berdasarkan pada transaksi kartu kredit pada bulan April 2003. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis pada bulan Mei 2003. Namun sayangnya transaksi untuk bulan April dan Mei kan berada pada dua file yang terpisah tuh. Nah, kan datanya tidak serapi seperti yang bulan April 2003. Nah, kita harus melakukan beberapa langkah tambahan agar data tersebut berada dalam kondisi yang siap dan mudah untuk dianalisis. Setelah nanti kita memperbaiki data tersebut, kita dapat mengekstrak data tersebut ke dalam tabel-tabel baru. Nah, pada chapter 7 ini kita akan mengatur project dengan folder, mengembangkan project untuk memasukkan transaksi bulan Mei, menggabungkan transaksi bulan Mei dalam satu tabel, dan memperbaiki nomor kartu dan daftar karyawan. Nah, langsung saja kita ke yang tugas pertama, yaitu mengimpor data transaksi pada bulan Mei. Kita sebelumnya kan sudah pernah membuat project yang berisi semua transaksi pada bulan April. Nah, sekarang kita akan membuatnya juga untuk transaksi bulan Mei. Untuk menjaga agar project tetap teratur atau terorganisir, kita harus memindahkan pekerjaan pada bulan April ke folder lain. Lalu kita dapat membuat folder lain untuk pekerjaan pada bulan Mei. Semua pekerjaan tersebut dapat tetap dilihat kapanpun diperlukan, tetapi tampilan overview tidak akan penuh atau berantakan oleh item-item yang sedang tidak digunakan. Nah, sekarang kita akan membuat folder untuk bulan April 2003. Nah, caranya pertama kita buka dulu project kita, klik file di kiri atas, lalu open project. Nah, kita pilih yang ACL tutorial metafor, lalu klik open. Nah, jika sudah, kita klik file lagi, kita pilih new. Nah, ini kan ada pilihannya, ada table, script, workspace, folder, sama project. Kita pilih yang folder. Folder baru, new folder. Ini kita kasih nama April underscore 2003. Lalu kita enter. Nah, udah ada nih folder April 2003. Nah, selanjutnya itu kita klik ACL tutorial metafor yang ini, yang paling atas ini. Nah, lalu kita klik file, new, pilih yang folder lagi, nanti akan muncul new folder. Nah, yang new folder ini kita kasih nama Mei underscore 2003. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor data transaksi untuk Mei 2003. Jadi di Trans April ini, jika sudah membuat foldernya, kita akan mengimpor data transaksi untuk bulan Mei 2003. Maaf teman-teman, jadi seharusnya itu setelah kita buat folder April 2003 ini, kita tuh tarik dulu ini semua tabel ini yang berhubungan sama April ke folder April 2003 nih, dari credit card, employee slip itu. Ini kan mau saya itu ya, tapi nggak bisa, harusnya diselect aja langsung ditarik, itu nggak bisa noh. Jadi kita akan pindahkan satu-satu seperti ini. Nah, ya sudah, tarik manual satu-satu saja, tidak apa-apa teman-teman ya. Oke, sudah. Oke, maaf. Jadi ada satu langkah yang tertinggal. Kita harus mengikuti step langkah agar bisa mengerjakan dengan runtut ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Oke, terus lanjut yang tadi. Ya Allah, maaf ya. Yang tadi itu kita akan mengimpor data transaksi untuk bulan Mei kan. Nah, ini kita klik kanan folder Mei 2003 ini. Oke, new. Kita pilih tabel paling atas. Nah, ini kan muncul data definition wizard. Kita kayak udah berteman banget sama welcome to the data definition wizard ini, karena chapter sebelumnya kayak muncul ini terus gitu. Nah, di sini kita next aja. Kita
kita next terus pokoknya Mbak. Nah, terus nanti kan muncul nih select file to define. Lalu kita pilih yang Transmy, yang Excel ini. Transmy worksheet. Ya udah, kita klik open. Nah, terus kita next aja. Kita next. Nah, jadikan di sini ada dua pilihan tuh Mbak, trans 1 My sama trans 2 My. Nah, ini kita simpannya tuh sebagai trans My yang satu ini. Kan ini udah kepilih kan, terus kita next aja. Nah, terus kita simpen pakai nama ego trans 1 underscore May. Oke, jika sudah kita klik save. Nah, kita klik finish. Ini kita oke saja. Oke. Nah, nanti kan muncul tabel trans 1 My. Nah, ini kan ada dua tabel kan Mbak, karena cara menjual data dari Stopbox itu sebaiknya tabel yang terpisah. Oleh karena itu kita harus nambahin satu tabel lagi untuk trans 2 My. Caranya seperti yang tadi, kita klik kanan folder May 2003 ini, kita pilih new, lalu pilih tabel. Kita next terus sampai muncul dialog box select file to define. Kita pilih trans April lagi, trans May maksud saya. Nah, lalu kita open, kita next terus aja, jangan ada yang diganti ya, kita harus mengikuti apa yang sudah dipilih oleh ACL. Jadi kita next. Nah, ini kita pilih yang trans 2, tadi kan trans 1, sekarang trans 2, lalu kita next. Nah, file name-nya ini kita kasih nama trans 2 underscore my. May you wear me. Nah, terus kita klik save, terus kita finish, kita klik OK. Nah, sudah ada dua tabel di folder May 2003. Nah, kita ke tabel trans 1 May dulu nih. Trans 1 ini, jika sudah, kita akan mengedit layout tabel untuk kedua tabel nih. Kita di trans 1 dulu ya. Itu kita pilih edit, di pojok kiri atas itu kita klik edit. Nah, kita pilih yes table layout. Di chapter 6 kita sudah sering sekali menggunakan ini. Nanti akan muncul ini Windows table layout untuk trans 1 May. Ini kita di bagian amount, ini kita double klik. Nah, tipenya ini kan masih ASCII kan Mbak, ini kita ganti jadi numerik. Yang kedua ini numerik. Oke, jika sudah, ini kan ada start, length, dash. Nah, ini kan masih kosong kan, yang paling kanan ini kan yang disk. I don't know what this is, tapi ini masih kosong. Ini kita isi angka 2. Jadi kenapa angka 2? Karena nanti pada bagian amount itu akan memiliki 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Terus selanjutnya untuk formatnya ini kita pilihnya yang minus 9999 ini, koma 99. Nah, jika udah, kita akan centang. Kita simpan maksud saya ya. Ini accept entry, ini centang hijau di sebelah kiri ini kita. Jadi maaf tadi videonya kepotong, jadi centang hijau itu kita klik ya teman-teman, kita klik. Nah,
Oke, selanjutnya jika sudah di bagian amount, kita beralih ke bagian card number ini. Yang kedua, kita double klik. Nah, yang card number ini kita ubah tipenya menjadi ASCII. Tadi kan ini kan numerik kan tipenya masih. Kita ganti ke ASCII. ASCII, wih, paling atas. Nih, ASCII. Nah, kalau udah kita klik ini centang hijau bagian kiri. Jadi desainnya nggak usah diisi ya karena bukan numerik, formatnya nggak usah, jadi kita centang hijau aja. Nah, selanjutnya kita ke codes yang ketiga. Nah, ini tipenya kita ganti kayak si card number ini jadi ASCII. Oke, jika udah kita centang hijau nih, save entry. Nah, jika udah ya, ini tipenya udah kita edit, pastikan sudah betul nih tipenya numerik ASCII. Oke, kalau udah kita tutup aja nih jendelanya. Ting. Dah. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih data, pojok kiri atas ini data, lalu verify, base verify nih, yang ini nih verify. Nah, nanti akan muncul dialog box verify. Kita akan melakukan verifikasi pada semua field. Nah, seharusnya kita nanti akan melakukan 0 kesalahan validitas. Oke, maaf teman-teman, seharusnya saya tadi sambil ngomong, tapi karena kita apain. Nah, jadi tuh itu 0 data validity errors detect ya. Jadi caranya gimana teman-teman ya? Nih, ini dari trans ini kita pilih yang atas ini data, lalu di verify. Udah, ini kalian pencet aja verify fields ini, terus kalian pencet aja nih at all. Oke, udah, nanti klik oke. Udah 0 data validity errors detect, berarti udah bener ya, sesuai di buku harusnya 0 kesalahan. Nah, ini kan masih di trans 1 Mei. Nah, sekarang kita ke yang tabel trans 2 Mei ini. Nah, caranya sama, klik data, verify fields yang sebelah kiri ini, verify fields, kita add all aja nih, add all, lalu klik OK. Kita klik OK. Kenapa 3 teman-teman? Karena kita belum mengubah tipenya. Jadi tadi kan kita baru mengubah tipe yang trans 1 Mei kan. Jadi sekarang kita harus mengubah yang trans 2 Mei dulu. Oke, kita close dulu aja ini verify-nya. Maaf ya. Jadi caranya tadi seperti tadi, kita pilih edit, table layout. Oke, ini amount ini kita ganti ke numerik, terus ini desimalnya kita pilih 2, formatnya pilih yang paling atas. Kalau udah nih kita save entry. Nah, terus card numbernya ini kita ubah ke ASCII. Nah, kalau udah save entry, codesnya juga jadi ASCII. Nah, oke, udah ya, pastikan pastikan benar nih numerik ASCII. Oke, betul. Kita close. Nah, mari kita verify apakah betul atau salah ya teman-teman. Data, kita klik data yang paling atas itu, verify fields, add all aja, terus oke. Kita oke. Ayo, nah, 0 data, jadi 0 data validity errors detected, jadi gak ada data yang error. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dan memperbaiki layout tabel. Sebelum kita dapat menggabungkan tabel, nilai start, tip, dan length untuk setiap field di setiap tabel tuh harus benar-benar sama. Untuk membandingkan tabel, kita bisa menggunakan perintah display di command line. Nah, kita akan membandingkan layout tabel transaksi dulu. Kita buka tabel yang trans 1 Mei ini. Selanjutnya kita pilih Windows paling atas ini, jadi paling atas window, kita klik. Nah, tadi kan kita pakainya command line. Nah, ayo. Jadi
show command line. Nanti akan muncul di bagian atas ini, di bawah tulisan-tulisan itu ada command line. Kita pada kotak teks ini kursornya nggak kelihatan ya Pak, di kotak teks yang atas ini kita ketikkan display, caps lock ya teman-teman, display. Kalau udah kita enter aja. Nah, nanti ACL akan menampilkan layout table pada tab display ini kan muncul tab display nih ya. Di atas ini display ini ada gambar pin kan, kalau kalian kursinya kelihatan, pokoknya ini ada pin nih, display ini kita klik nih tanda kayak pin ini. Nah, apa sih tujuannya kita klik tombol pin ini? Yaitu agar ACL menampilkan hasil perintah berikutnya tanpa menghilangkan hasil sebelumnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Trans2Me. Nah, di command line ini kita klik display lagi sama seperti yang di Trans2Me, display, lalu enter saja. Nah, nanti muncul ini file Trans2Me untuk display. Nah, ini untuk Trans1Me, ini Trans2Me. Nah, jadi apa sih bedanya dari Trans1Me sama Trans2Me itu? Jadi kita bisa lihat di bagian Trans1Me ini dia kan field amount-nya, field amount nih yang paling bawah ini, field amount di tabel paling bawah itu dia panjangnya tuh 16 nih, lengthnya tuh 16. Lalu di Trans2Me itu dia panjangnya tuh cuma 15, jadi selisih 1. Nah, oke, karena ini kan beda ya lengthnya teman-teman. Yang Trans2Me itu 15, sedangkan yang Trans1Me itu 16. Nah, kita akan memperbaiki ini dengan mengoreksi layout Trans1Me. Nah, bagaimana caranya? Kita buka tabel Trans1Me lagi nih. Nah, terus kita klik kanan kolom amount. Dimana kolom amount? Nih, sini. Nah, ini kita klik kanan. Lalu kita pilih quick sort descending, yang ini quick sort descending. Teman-teman pasti inget ya, apa bedanya quick sort ascending dan quick sort descending. Nah, jika udah, di sini kelihatan nilai yang paling besar yaitu 1983,04. Nah, nilai ini itu tidak membutuhkan panjang field 16 karakter, sehingga aman untuk mengubah panjang field amount menjadi 15 agar sesuai dengan Trans2Me. Field amount dimulai pada posisi 96 dan tidak ada field line setelahnya. Jadi perubahan ini tidak mempengaruhi posisi field lainnya. Jadi untuk memperbaikinya kita pilih edit table layout. Nah, muncul nih di bagian amount paling atas, kita double klik. Lengthnya ini, panjangnya tadi kan kita isi 16 kan teman-teman, sekarang kita ganti menjadi berapa ya, 15 agar menyamakan sama Trans2Me. Kalau udah, kita ini aja save entry, klik centang hijau sebelah kiri atas. Oke, kita close dialog boxnya. Coba kita cek lagi ya teman-teman. Caranya masih tadi Windows show command. Kita klik display itu. Oke. Nah, jadi Trans1Me ini sudah menjadi panjangnya menjadi 15, berarti sudah sama dengan Trans2Me. Kalau udah, kita close saja ininya ya teman-teman, karena kita sudah membandingkan dan hasilnya sudah sama, alhamdulillah. Sudah, kita close saja ini. Kita tutup tampilan command line-nya.
Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan dan memverifikasi tabel. Pada bagian ini kita akan menggabungkan transaksi dari kedua tabel, yaitu bulan Mei, ke dalam satu tabel. Kita dapat menggabungkan informasi dari dua tabel atau lebih dengan beberapa metode berikut. Yang pertama itu ada join. Join itu yaitu perintah untuk membuat tabel baru yang berisi field-field terpilih dari kedua file. Lalu relations, yaitu perintah untuk tidak membuat tabel baru, tapi field-field dari tabel yang saling berrelasi itu dapat diisi seolah-olah berada dalam satu tabel. Selanjutnya tuh ada extract and append, yaitu kita dapat mengekstrak record dan menambahkannya ke tabel yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada merge, yaitu dapat menggabungkan field dari dua tabel menjadi satu tabel. Kita akan memiliki dua tabel transaksi atau kredit tuh, Trans 1 Mei sama Trans 2 Mei, dengan layout yang benar-benar sama, karena tadi kan udah kita samain kan, lainnya udah sama-sama 15. Nah, tipenya juga udah sama. Lalu kita untuk menganalisisnya sebagai satu satuan tuh kita perlu menggabungkannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menggabungkan tabel transaksi pada bulan Mei tersebut? Kita akan menggunakan metode extract and append. Kita bisa mengekstrak Trans 1 Mei ke dalam sebuah tabel baru. Setelah itu kita dapat mengekstrak data dari Trans 2 Mei dan menambahkannya ke bagian akhir tabel baru tersebut. Tabel baru ini akan berisi gabungan informasi dari kedua tabel tadi. Nah, kita sebenarnya tuh bisa menggunakan metode lain untuk menggabungkan data. Tapi metode extract and append adalah yang paling ideal jika kedua tabel memiliki layout yang sama persis. Nah, jadi udah tahu kan kenapa kita pilihnya yang metode extract and append. Nggak tahu pronunciasinya append gimana, tapi tulisannya tuh APPEND. Nah, oke, kita akan mulai. Pertama kita buka dulu. Ini tabel Trans 1 Mei ini sudah terbuka ya, sudah aktif, sudah terlihat di sini tabel Trans 1 Mei. Kita pilih data, ekstrak data, paling atas ini kita klik ekstrak data. Kita pilih, ini kan muncul dialog box ekstra kan. Nah, jadi ini kan masih record nih, yang kepilih nih, yang paling atas nih record. Kita ganti ke fields yang kanannya ini. Nah, kalau udah, kita klik extract field nih yang sebelah kiri, samping kirinya tabel ini. Kita pilih extract field. Nah, lalu selanjutnya akan muncul nih dialog box selected field. Pada daftar available field yang sebelah kiri available fields itu, kita klik header kolom start. Apa ya ini? Oh, maaf ya teman-teman, ternyata hanya kepotong toh. Sebenarnya kita ini aja deh, habisin ruang emang. Nah, yang start ini kita klik header kolom start nih. Nah, jadi kan urut mbak, ini dari 1, 2, 3, nah, jadi yang terkecil sampai yang terbesar, kan sudah urut nih. Dimulainya tuh dari card name, code, state, kusno, bukan staff no, description, amount. Nah, kita klik add all nih, yang tengah ini kita klik saja add all. Jadi nanti di selected field itu semuanya terpilih ya, tidak ada yang tidak dipilih karena semuanya dipilih. Nah, lalu kita klik OK. Oke. Nah, balik lagi nih ke sini yang dialog box ekstra, kita yang pada kolom tuh yang paling bawah tapi tidak paling bawah, atasnya use output tabel itu tuh ini, kita ketikkan trans underscore Mei underscore nah, kalau udah ya ini sudah, kita oke. Kita oke saja, kita oke. Nah, kenapa muncul Trans Mei All yang berisi data dari Trans 1 Mei. Selanjutnya kita akan tambahkan data dari Trans 2 Mei. Caranya yaitu kita buka dulu Trans 2 Mei, tabel Trans 2 Mei ini. Pilih data seperti tadi toh, kita pilih ekstrak data, ini yang paling atas. Muncul dialog box, kita pilih fields, lalu kita
pilih extract fields, nanti muncul dialog box selected fields. Di available fields ini kita klik kolom header kolom start, sudah urut, sudah dari yang 1 udah 3, kita mulai dari ke-6 ini sudah. Lalu kita klik add all, selected fields-nya nanti akan terpilih semua dari available fields, kita klik OK. Selanjutnya kita tuliskan sama seperti tadi, trans underscore May underscore all. Nih di bagian tab more yang paling atas itu kan the main sama more, kita klik yang more, itu kita pilih yang ini nih bagian bawah pol tuh ada append to exciting file, kita centang, jangan lupa itu dicentang. Apa tandanya kita pengen pilih itu? Karena kita akan menekan file yang sudah ada. Jika sudah dipilih, kita akan klik OK saja. Nah, sudah jadi satu ya teman-teman. Jadi di sini sudah berisi trans 1 May dan trans 2 May sudah menjadi dalam satu tabel yang sama. Baik, setelah tabel trans 1 May, trans 2 May jadi satu tabel yang sama, yaitu di trans May all, kita akan memverifikasi tabel trans May all ini. Nah, caranya bagaimana untuk memverifikasi? Seperti tadi, kita pilih data, nih paling atas data, kita klik, lalu kita pilih apa? Ya betul, kita pilih verify. Lalu di verify fields ini kita klik add all, lalu klik OK, lalu kita klik OK. Nah, jadi tidak ada data validity yang errors, zero data validity errors detected. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan membandingkan jumlah record di setiap tabel. Jadi masih di tabel trans May all ini, kita pilih analyze. Masih ingatkan fungsi analyze? Nah, analyze, lalu kita pilih count records, ya kita akan menghitung jumlah yang terrecord. Lalu kita klik OK saja. Nah, di sebelah kiri bawah, kalian lihat kiri bawah, bawahnya tulisan overview itu ada tulisan trans May all, terus kanannya itu ada tulisan 200 records. Jadi ada 200 records. Nah, jadi kan totalnya 200 tuh. Nah, apakah betul? Jadi terus kita akan menghitung masing-masing total di trans 1 May sama trans 2 May. Jadi trans 1 May itu ada berapa, trans 2 May itu ada berapa. Nah, kita beralih ke tabel trans 1 May, kita hitung ada berapakah jumlah records-nya, pilih analyze, count records, kita klik OK. Jadi di trans 1 May itu ada 86 records. Jadi kalau totalnya 200, terus trans 1 May ada 86 records, berarti seharusnya nanti di trans 2 May itu ada 114. Mari kita pastikan apakah totalnya betul 114. Kita beralih ke tabel trans 2 May, analyze, count records, kita klik OK. Lihatlah di bagian kiri bawah, ya sudah betul totalnya yaitu 114 records. Jadi proses extract and append tampaknya telah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa tabel untuk melihat duplikat. Nah, selalu periksa kemungkinan kesalahan input data ketika kita menggabungkan dua tabel. Entry yang duplikat itu bisa menunjukkan bahwa seseorang memasukkan transaksi yang sama dua kali pada worksheet Excel asli. Nah, transaksi duplikat juga bisa menjadi indikasi kecurangan atau fraud. Karyawan bisa membagi transaksi kartu kredit agar tidak mencurigakan. Misalnya nih, bukannya satu transaksi sebesar 2.000, karyawan melakukan dua transaksi terpisah masing-masing 1.000. Selain itu, merchant juga bisa saja membebankan biaya dua kali untuk produk atau layanan yang sama. Nah, kita akan menggunakan perintah duplicates untuk mencari transaksi dengan jumlah atau amount yang sama persis. Nah, bagaimana cara untuk mengecek duplikat di tabel trans May all ini? Kita beralih ke tabel trans May all dulu. Nah, jika sudah, kita pilih analyze,
this one, analyze. Lalu kita pilih look for duplicates yang paling bawah sekali ini, kita klik look for duplicates. Nanti akan muncul dialog box duplicate seperti ini. Selanjutnya kita pilih pada daftar duplicates on ini duplicates on, kalau nggak klik aja deh. Nah, kita di available field sini kita pilih yang amount. Kalian bisa double klik atau klik panah yang tengah ini, terserah, bisa mana aja sih. Kita klik panah aja, klik panah kanan. Jadi selected fieldnya kita pilih amount, lalu kita klik OK. Kalau udah nih amount yang kepilih kan, terus habis itu di bagian list field yang kanannya, sebelah kanan dari duplicates on, list field ini kita klik. Nah, tadi kalau yang duplicates on kan kita cuma pilih amount nih, sedangkan di selected fields-nya ini kita akan pilih semuanya. Jadi kita klik add all aja nih, yang tengah kita klik add all, lalu klik OK. Nah, lalu jika sudah, kita pada tab output, jadi yang paling atas sekali itu kan ada pilihan main, more, output. Nah, ini kan kita masih di main kan. Nah, sekarang kita klik yang outputnya. Nah, ini kan kita tunya kan ada pilihan screen, print, file. Nah, ini kan yang kepilih file kan teman-teman. Nah, jadi kita tunya ini kita ganti ke screen. Nah, oke. Jika sudah pasti screen, kita klik OK. Nanti lihat hasilnya. Ada totalnya memang ada dua duplicates detected. Nah, yang pertama itu satu transaksi untuk toko perangkat lunak nih, computer software stores. Jadi sudah betul ya, seperti ada yang di buku. Lalu selanjutnya tuh satu transaksi untuk Southwest dengan jumlah yang sama. Southwest ini jumlahnya sama 270,25 nih. Ini kan berarti sama kan Mbak ya amount-nya nih. Lalu dua transaksi di Hilton dengan jumlah yang sama 386,26. Nah, tapi tuh ini tanggalnya tuh beda Mbak. Jadi yang ini tanggal 7, yang ini tanggal 8. Jadi kayak dua kali di entry gitu loh, sama kayak yang atasnya ini nih. Oke, berarti sudah betul, sama dengan buku ada dua duplikat yang terdeteksi. Baik, selanjutnya kita akan memisahkan dan memperbaiki kesalahan validitas. Pada bagian sebelumnya kan kita udah memverifikasi tuh data yang diimpor. Nah, tapi verifikasi itu berbeda dengan validasi. Sebagai contoh, kita kan udah memastikan bahwa field card 6 hanya berisi karakter sehingga datanya bertipe ASCII. Tadi kan kita ganti card 6-nya jadi ASCII kan, Mbak. Nah, tetapi kita tuh masih perlu memastikan nih apakah nomor kartu tersebut tuh valid atau enggak. Jadi setiap entry itu harus terdiri dari 16 digit dan tidak mengandung karakter lain. Nah, di bagian ini nih kita akan membuat filter untuk entry yang valid dan filter untuk menampilkan entry yang tidak valid. Terus jika ada entry yang tidak valid, kita dapat memperbaikinya atau memfilter dengan mengeluarkan record yang berisi entry tersebut. Nah, pertama kita cek dulu format nomor kartu. Jadi kita tuh perlu menentukan nomor kartu mana yang formatnya tidak valid. Untuk melakukan ini, kita perlu menerapkan filter pada field card 6 dengan menggunakan fungsi all trim dan map. Nah, kalian pasti nggak asing lagi kan sama fungsi all trim ini. Nah, kita mulai di tabel trans me all ini. Lalu kita klik tombol edit view filter. Nih di bawah ini loh Mbak. Bawahnya gimana ya menjelaskannya ya karena kursinya tidak terlihat. Pokoknya ini kan lihat saja nih. Edit view filter yang FX ini paling atas ya, tidak atas sekali ya, atas tengah. Paling atas itu edit view filter. Kita klik. Nanti akan muncul dialog box edit view filter ini. Nah, pada expression, bagian kotak expression ini kita isikan rumus tadi map dan all trim. Nah, untuk cari fungsinya ini kalian lihat yang kanan bawah ini function. Kita pilih yang map, nih map. Kita double klik aja, munculkan sudah nih rumusnya Mbak. Nah, untuk stringnya ini kita isi sama rumus all trim, fungsi all trim. Nah, stringnya ini kita
pilih card 6. Kalau kalian malas menulis, kalian lihat aja di badal available fields, bawahnya expression itu kan ada card 6 ini. Kita double klik aja. Nah, nanti kan langsung terisi tombol stringnya jadi card 6. Nah, untuk formatnya ini kita isi sama wah, 999 berapa kali ini ya? Sebentar, kita hitung dulu. 1 wes 16 rangkaian 16 angka 9. Harus mengisikan 16 karena tadi kan 16 digit toh Mbak. Jadi kita 9-nya tuh 16 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jangan lupa dikasih tanda petik. Mari kita hitung di buku apakah betul jumlahnya 16. Kita harus memastikan agar tidak salah. Baikku. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yes, betul. Di buku yaitu 16 kali angka 9. Wah. Kalau udah kita klik Oke, pastikan ini rumusnya betul ya Mbak, jangan sampai salah. Map all trim card 6, 9-nya ini 16 kali, jangan lupa tanda petiknya. Lalu oke, kita klik oke. Nah, wah. Nah, ini berarti udah terpasang kan Mbak filternya nih, yang bagian atas tuh kalian lihat filternya sudah terisi map all trim dari rumus yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah recordnya. Berapakah jumlah recordnya? Kita pilih analyze con record, kita klik oke. Nah, kalian lihat bagian kiri bawah kalian lihat di situ terlihat 195 dari 200. Jadi apa artinya? Jadi artinya adalah ada 5 record yang tidak memenuhi kriteria. Harusnya kan totalnya 200 kan Mbak, tapi kan itu yang ditampilin di overview ini kan cuma 195, jadi tandanya tuh ada 5 record yang tidak memenuhi kriteria Facebook. Terus kita akan memfilter. Nah, bagaimana cara memfilternya itu? Pada kotak filter yang ini, yang atas ini rumusnya, ini kan map all trim ini, kita tambahkan not map. Jadi kan ini map, awalnya kan map, kita tambahkan kata not, jadi not map, spasi deh, kalau ini di spasi ya, kalau di buku di spasi not map. Kalau udah kita klik enter, nah muncullah 5 transaksi yang tidak memenuhi kriteria ini Mbak. Nah, apakah betul 5? Apakah betul memang 5? Kalau di sini kan memang betul 5, tapi kita pastikan dulu agar nanti muncul di overview that analyze con records. Nah, oke. Lihat di kiri bawah ada betul ada 5 dari 200. Berarti betul, sudah betul ya teman-teman. Jadi nomor kartu yang tidak valid ini 5 ini itu tuh berisi tanda hubung atau dash, bukan dash dataran atau spasi tambahan. Nah, pada contoh ini kita tuh dapat melihat entry yang tidak valid dengan mudah. Tapi pada proyek besar hal ini tuh nggak mungkin terlihat secara langsung gitu nih. Ini kan bisa kelihatan ya Mbak, di card number itu mereka tuh ada spasinya nih. Kayak nomor 1 ini ada spasinya, terus yang ketiga ini ada tanda penghubungnya nih, ada ini, itu seperti itu. Nah, tadi kan kita udah tuh memfilter kartu yang tidak valid. Selanjutnya kita akan membuat field nomor kartu 16 digit. Pada langkah ini kita akan membandingkan nomor kartu di tabel Transme All dengan daftar nomor kartu lain yang tidak memiliki spasi atau tanda hubung. Agar bisa dibandingkan, kita perlu membuat filter hitung atau computed field yang berisi nomor kartu versi clear, yaitu hanya 16 angka tanpa spasi dan tanpa tanda hubung. Jadi yang 195 tadi tuh Mbak yang valid. Nah, field ini tuh harusnya mempertahankan nomor kartu valid apa adanya tanpa mengubah urutan digit, terus memperbaiki nomor kartu yang tidak valid tanpa menghilangkan digit yang seharusnya ada. Jadi hanya menghapus karakter selain angka kayak dari spasinya, terus tanda hubungnya itu buat yang nggak valid tadi tuh Mbak. Nah, kita akan buat filter hitung dulu dengan nomor kartu yang udah dikoreksi ya. Jadi di Transme All ini, masih di Transme All ini kita hapus dulu
remove filter, ini remove filter yang X atas ini seperti yang sudah saya tunjukkan. Nah, ini remove filter, kita klik, sudah terhapus filternya, sudah tidak ada filter lagi yang terpasang. Terus kita pilih edit, kiri atas edit, not Judith, edit, ini kita pilih table layout. Ini kalau membuat field tuh pasti berhubungan sama table layout, Mbak. Nah, muncul dialog box ini, Windows table layout. Kita klik add a new expression. Bagaimana add a new expression tuh yang mana sih? Jadi sebelah bagian kiri itu kan ada tombol sampah, terus hijau ini, terus ini FX, terus ini. Nah, add a new expression tuh yang FX biru ini, lomba biru atau abu-abu itu ya, pokoknya sebelah kiri itu add a new expression ini kita klik. Nah, kalau udah di bagian name, field name ini kita isikan apa? Kita isikan CCN underscore corrected. Nah, seperti judul di chapter 7 tadi kan, itu kan Mbak, validate, terus corrected, sama satunya lagi apa, kita udah di tahap kedua yang koreksinya ini Mbak. Nah, terus di bagian ini kita kalau udah diisi namanya, kita klik FX nih, samping yang tengah ini, FX ini kita klik, muncullah dialog box ini, dialog box untuk memasukkan expression. Nanti expressionnya ini kita masukkan rumus all trim. Nih, kalian lihat aja yang kanan bawah itu function, kalian double klik aja all trim ini, double klik. Stringnya tuh kita isi sama rumus lagi, function lagi tuh include. Include kok nggak ada? Include kita double klik. Stringnya ini kita isi card name di bagian available fields, card name ini double klik. Lalu untuk characters to include ini, jangan lupa tanda petik ya Mbak, kita isikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dipetik. Pokoknya jangan lupa untuk kita masukkan angka tuh kita kasih tanda petik. Kalau sudah kita klik OK, kalau sudah betul ya pastikan sudah betul. Nah, ini muncul di default value-nya ini, rumus tadi yang kita masukkan. Kita jangan lupa di accept entry agar ini tersimpan perubahan yang kita baru masukkan. Kita klik centang hijau di sebelah kiri. Nah, sudah, tambah satu lagi kolom baru yaitu CCN correct. Lalu kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan apa ya, menambahkan filter hitung CCN ke tampilan ini. Caranya yaitu dengan kita klik kanan header kolom card name ini, kita klik kanan, kita pilih add kolom. Nah, tadi apa yang baru kita masukkan? Ya betul, CCN corrected ini. Kita bisa double klik atau kalian klik panah ini, tanda panah kanan, terserah mana aja. Oke, jadi di selected fields ini sudah terpilih CCN corrected. Lalu kita klik OK. Nah, bertambahlah di sini satu kolom baru yaitu CCN corrected, yaitu yang betul nih. Kayak ini Mbak, nomor 1 ini kan dia di card name-nya ada spasinya kan, 8590 spasi nih, tapi di CCN corrected nggak ada spasinya. Karena apa? Karena sudah kita filter ya, betul sih, sudah kita filter. Jadi kita masukkan rumus yang tadi itu untuk menghapus kalimat karakter yang bukan angka. Nih, sudah ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan filter lagi untuk memastikan bahwa field CCN corrected ini hanya berisi digit ya, nggak ada karakter lainnya. Di kotak filter ini kita masukkan rumus yang tadi, harusnya kita copy tadi ya, tapi tidak apa penunyonsi ya. Kita masukkan rumus map
ccn underscore corrected koma aiku 9-nya 16 kali, jangan lupa 9-nya berapa kali? 16 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Di tanda petik jangan lupa setiap angka tuh dikasih tanda petik kalau kita masukkan rumus ya Mbak ya. Kalau udah kita enter, sudah kita enter, kan udah dimasukkan nih filternya Mbak. Kita hitung di analyze, count records, kita klik OK. Nah, di sebelah kiri bawah kalian bisa melihatnya sudah. Kalau tadi kan 195 kan Mbak. Nah, sekarang sudah 200. Jadi sudah valid semua card numbernya. Jadi tidak ada karakter selain digit. Ya, sudah betul. Selanjutnya kita remove filter saja. Jika sudah kita remove filter, sudah. Langkah selanjutnya kita akan mengekstrak informasi ke tabel baru. Sekarang, setelah kita membuat field yang hanya berisi nomor kartu yang valid, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengekstrak record ke tabel yang baru. Lalu kita akan menggunakan tabel baru ini untuk analisis lebih lanjut. Pertama, kita akan mengekstrak record yang telah dikoreksi ke tabel baru yaitu dengan cara kita klik data, lalu pilih extract data yang paling atas ini, extract data. Lalu di bagian fields kita pilih fields ini Mbak. Udah tulisan main tadi kita yang terpilih kan record, ini kita ganti ke fields. Lalu extract field sebelah kiri ini kita klik, kita pilih at all. Tapi kan card 6 tuh ada berisi entry yang nggak valid kan Mbak. Jadi kita tuh nggak akan menyertakan card 6 ini ke dalam selected fields. Jadi bagian card 6 ini kita kembalikan saja. Nah, jadi select fieldnya kita hanya ada 6. Codes, date, cast, no, description, amount, ccn corrected. Jadi card 6 ini sudah diwakilkan oleh ccn corrected yang sudah pasti betul ini Mbak. Terus jika sudah kita klik OK. Nah, bagian ini kita isikan nama filenya trans underscore may underscore all underscore ccn corrected ccn underscore corrected. Nah, jika sudah pasti ini kita klik OK. Do you want to say yes? Nah, di sini muncul tabel baru yaitu trans may all ccn corrected. Nah, sekarang kita akan mengekspor tabel transaksi gabungan ke Excel. Bagaimana caranya? Pertama, masih di tabel trans may all ccn corrected ini, kita pilih data, lalu export to other application karena kita akan mengekspornya kemana? Ke Excel. Nah, sudah kita pilih fields, ini sudah fields ya yang terpilih ya teman-teman, bukan view tapi sudah fields. Selanjutnya pada field yang ingin kita ekspor sesuai urutan yang kita inginkan, field tersebut akan muncul di worksheet Excel dalam urutan ini yaitu dari kiri ke kanan. Nah, di bagian export as ini yang kanan ini kan teks ya kan. Sedangkan kita tuh akan ekspornya tuh kemana? Ke Excel. Jadi ini kita ganti jadi apa? Jadi Excel yang ini, Excel saja, jangan yang tadi bawah full Excel 21 ini, kita pilih Excel aja. Nah, di field 2 ini kita
kita masukkan namanya jadi trans May underscore all underscore corrected. Nah, jika sudah tapi Mbak tadi kan yang di bagian export fields ini kan semuanya aku pilih kan, aku add all kan, aku tuh nggak tahu nih emang harus di add all apa enggak, tapi kayak udah kita coba-coba aja, kita cobain dulu bener apa enggak gitu. Tadi tuh sebenarnya tuh nggak di bukunya tuh nggak ada pilihan disuruh itu sih, disuruh selected itu, tapi ya udah kita kan manusia, kita coba-coba aja kan ya. Kita kalau kita pilih aja semua, bukan aku terus kalau udah klik OK aja. Iya, kalau udah kita klik OK. Nah, jadi sudah is done. Jadi output tuh CSL ini is done. Jadi sudah menjadi Excel. Nah, mari kita pastikan. Kita buka dulu di file. Di C tadi ya Mbak, tapi sebentar ini emang harus loading dulu, agak lama tadi kan di C, lalu cell data sepertinya. Iya kah? Cell data sample data files transmit. Scroll dulu, apakah memang sudah ada Excelnya di sini? Nah, sudah ada ternyata, transmit all correct. Jadi sudah masuk, sudah kita ekspor di Excel. Mari kita buka, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa dibuka teman-teman. Kenapa tidak bisa dibuka? Saya pun tidak tahu. Terusnya bisa bisa. Tapi memang agak lama ya. Janganlah sampai ini mempengaruhi pekerjaan Aigu. Teman-teman, ternyata tidak bisa dibuka teman-teman, tapi ya sudah. Hilang. Enggak, masih. Oke, sudah. Nah, ini adalah tahap yang terakhir ya teman-teman. Kita akan membuat tabel catatan karyawan tanpa kesalahan. Untuk bulan Mei, kita diberikan daftar karyawan yang sedikit berbeda untuk digunakan, yaitu kita dikasih data dengan nama employee underscore May underscore with underscore CCN. Tabel tersebut tuh hanya berisi karyawan yang memiliki kartu kredit dari Metafor. Nah, kita pertama import tabel karyawan yang baru dulu. Bagaimana cara mengimpornya? Yaitu dengan cara kita di file ini kita klik new, kita pilih table, nanti muncul welcome to the data definition wizard. Kita next saja. Nah, nanti akan muncul select file to define. Kita pilih employee DE. Nah, employee my with CCN yang tadi sudah kita buat. Kita klik open, lalu next, kita next saja, lalu sudah kita next saja. Kita kasih nama. Tadi sudah saya simpan ke itu belum ya? Sebentar teman-teman, kita cancel dulu, kita back dulu. Tapi tidak ada pilihannya. Ya sudah. Tadi apa? Employee my CCN. Ya. Nah, kita next. Kita save pakai nama employees. Tadi harusnya itu Mbak, bener kok.
employees underscore me underscore with bukan deh, CCN. Coba deh kita save dulu. Me underscore with underscore CCN, kita save aja deh. Oke, lalu kita finish, kita oke aja. Nah, alhamdulillah, ternyata betul teman-teman, sudah muncul lah di sini satu tabel baru, yaitu employees May with CCN. Baiklah, terus ini kita gulir tabel ini, terus tiba kok balik lagi. Ini sampai end of file. Nah, jadi ini ada kan nomor 201 nih mbak, end of file paling bawah ini. Ini tuh jelas bukan catatan karyawan ya, karena tidak ada datanya sama sekali nih, cuma tulisan end of file terus 00000. Jadi nih kita harus memfilternya biar tidak terlihat gitu mbak. Bagaimana cara memfilternya? Caranya yaitu kita gulir sampai bawah dulu ya. Caranya itu kita gulir sampai bawah ini, kita klik kanan, end of filenya ini kita klik kanan, lalu kita pilih quick filter nih, quick filter, kita pilih not equal, I don't know how to pronounce ya mbak, pokoknya not equal ini kita klik. Nah ya, sudah tidak ada, sudah hilang. Jadi ini sudah berisi, hanya yang berisi data-data catatan karyawan saja. Yeay. Nah terus selanjutnya kita akan mengekstrak this one, rekaman yang sudah valid ini, yang sudah tidak ada tadi end of file yang tidak ada isinya itu, ke tabel baru. Bagaimana caranya? Kita klik data, lalu ekstrak data. Ini pastikan yang terpilih itu fields ya, bukan record. Ini kan masih record, ini fields. Kita pilih yang fields, lalu kita klik extract field. Nah kita klik add all semuanya ini. Udah kita klik OK. Di kotak this one ini kita masukkan namanya employee, jangan lupa pakai S ya mbak, employees underscore May underscore corrected. Jika udah, kita klik OK. Nah muncullah di sini tabel baru employees May corrected. Tidak, nah sudah 200, tidak ada yang tadi kayak tadi kan 201 tombol, ini sudah 200 records. Sudah, selesai. Jadi chapter 7 sudah selesai. Kita sudah memvalidasi data, mengkoreksi data, dan sudah mengekstrak data. Jadi di sini sudah ada tabel untuk April dan juga untuk Mei. Sekian chapter 7, tutorial chapter 7 dari saya, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena tadi tidak ada assalamualaikum, tapi tidak apa, boleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Sebelum annyeong, ternyata X-nya sudah bisa terbuka. Yeay, ini kan sudah masuk tombol Excel-nya, tombol 200 data toh nih. Transmit all CCN corrected nih, sudah. Dah, kali ini annyeong beneran. Annyeong yorobun.